Kami bersyukur ya Tuhan, hanya Engkaulah fokus hidup kami. Kepadamu kami memandang, kepadamu kami pusatkan penyembahan kami, pujian kami, bahkan hidup kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, karena firman-Mu mengatakan Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Itu sebabnya kami telah siap membuka hati untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan kepada kami. Biar Roh-Mu yang kudus akan memberikan kepada kami pengertian yang semakin dalam tentang kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Marilah Engkau berkarya di saat siang ini. Hamba menyampaikan firman-Mu, tetapi Engkau yang menanamkan setiap kata dan kalimatnya di dalam loh hati kami. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap diberkati dengan firman mengatakan, amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku, silakan duduk. Haleluya. Tema dari Gereja Bethel Indonesia, baik yang di Indonesia dan di luar negeri, pada tahun 2023 adalah hidup yang berfokus kepada Yesus. Saya ulang, hidup yang berfokus kepada Yesus. Katakan bersama-sama, 2, 3. Hidup yang berfokus kepada Yesus. Haleluya. Saya akan membacakan dalam surat Ibrani pasal 12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat pertama dan kedua bagian A saja. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita menaikkan pujian tadi, tatkala kita memberikan penyembahan, maka pandangan iman kita harus berfokus kepada Yesus. Sekarang lagi viral, saudara-saudara, terjadi kegerakan rohani baru-baru ini di Amerika Serikat, yaitu di kota yang namanya Asbury. Di situ ada satu university, di mana mereka seminggu sekali mengadakan kebaktian chapel dari para mahasiswa. Kebaktian itu menurut susunan acara hanya 1 jam. Tetapi ketika kebaktian sedang berlangsung, Roh Kudus berkarya sangat luar biasa. Semua yang hadir itu mendapatkan lawatan roh secara luar biasa. Sehingga kebaktian berjalan bukan 1 jam, tetapi 55 jam. Nah, ternyata ketika akan dihentikan, banyak orang dari berbagai jurusan datang. Sehingga kebaktian tidak bisa di stop sampai hari ini. Sampai detik ini masih ada. Itu kuasa Roh Kudus luar biasa. Begitu orang masuk langsung menyembah di dalam roh yang luar biasa. Dan saya merasakan ketika tadi puji-pujian, lawatan roh melanda kita semuanya. Bisa bilang amin, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Makanya saya melihat pelayan altar mereka melayani sambil tutup mata. Kenapa? Karena dipusatkan pandangannya. Bukan kepada saudara, tapi kepada Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, perjalanan kita mengikut Tuhan itu digambarkan sebagai perlombaan. Perlombaan iman. Jadi saya dan saudara sekarang ini sedang ada di gelanggang pertandingan,
dan dilihat oleh banyak saksi. Yang menyaksikan kehidupan kita ini banyaknya nggak ketulungan, saudara-saudara. Sedemikian banyaknya dikatakan seperti awan yang menyaksikan kita semuanya. Tetapi juga kerajaan sorga, para malaikat, lebih-lebih Yesus menyaksikan kita. Ketika Yesus menyaksikan kita sedang bertanding di gelanggang olahraga, Yesus dan para malaikat tidak ingin menemukan kesalahan kita, tidak. Tetapi dari sana dia mendoakan kita supaya kita terus berlari sampai ke garis finish. Yang penting saudara-saudara, bukan siapa yang mampu memulai, bukan siapa yang bisa memulai dengan garis start, tetapi yang paling penting adalah siapa yang mampu menyelesaikan pertandingan itu sampai ke garis finish. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi tidak ada gunanya kita memulai dengan start luar biasa, bagus, tetapi akhirnya meninggalkan pertandingan itu. Kita meninggalkan Tuhan. Tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Maka perjuangan dari garis start itu nilainya 0, saudara-saudara. Gak ada nilainya sama sekali. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam pertandingan iman ini, saudara-saudara, itu dilihat oleh banyak saksi. Dan Tuhan mengendaki supaya saya dan saudara melakukan sampai garis finish. Finishing well. Katakan bersama-sama, finishing well. Harus, saudara ya, kita harus sampai kepada finishing well. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata begini, bersaksi begini. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Kisah Rasul 20 ayat 24 dikatakan begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Perhatikan ini. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun juga. Siapa Rasul Paulus sebetulnya? Dia ini namanya Saulus. Sebetulnya dia antikris, saudara. Anti gereja. Ketika dia masih bernama Saul, mendapatkan surat perintah resmi. Menganiaya orang Kristen. Membunuh orang Kristen. Stefanus ditangkap, diseret keluar kota, dilempari dengan batu. Itu ulah daripada Saulus. Dia aliran garis keras yang sangat fanatik, luar biasa. Selain agama Yahudi, kalau dia mengajarkan di luar itu, berarti mampu dan layak dibunuh oleh Saul. Ketika dia sudah mendapat surat resmi untuk menganiaya jemaat di pintu gerbang Damaskus atau di pintu gerbang Damsyik, ada sinar terang dari langit pada waktu siang hari ya. Itu sinar terang sekali menyinari dia. Dia rebah ke tanah. Bahkan termasuk para pengikutnya, semuanya rebah ke tanah. Sedemikian terangnya, lebih terang daripada sinar matahari. Sampai mata Saulus ini menjadi bular, langsung buta, saudara-saudara. Dia mendengar suara dari langit, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, karena Saulus ini tokoh agama yang fanatik. Ini suara dari langit itu pasti Tuhan. Dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Langsung dijawab, akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya. Wah, dia kaget saudara. Loh, berarti selama ini aku menganiaya dia adalah Tuhan. Suara dari langit, wah ini luar biasa ini. Langsung lewat seorang hamba Allah. Dia dituntun, diinjili, diterangkan siapa itu Yesus. 3 hari kemudian matanya bisa melihat kembali. Dia percaya kepada Yesus. Dia dibaptiskan. Dan Roh Kudus menetapkan dia untuk memberitakan Injil dengan penuh keberanian luar biasa. Sampai dia tidak menghiraukan nyawanya.
namanya diganti dengan Paulus. Saudaraku, tidak ada perkara yang mustahil. Seorang aliran garis keras yang paling fanatik, anti Kristus, bisa dirubah oleh Tuhan menjadi seorang rasul yang keberaniannya luar biasa. Sampai nyawanya tidak diperhatikan. Yang penting aku bisa memberitakan Injil. Orang lain selamat. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama olehnya. Kecuali Yesus yang memberikan keselamatan. Dia berani mati, saudara. Rasul yang paling banyak menderita, memberitakan Injil, itu adalah Rasul Paulus. Tetapi dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita baca 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perkataan ini harus menjadi pengalaman saya. Harus menjadi pengalaman saudara. Kita sudah lewat garis start. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun saudara menjadi hamba Tuhan? Sudah berapa lama sudah melayani Tuhan? Itu kita sudah tinggalkan garis start. Sudah jauh di belakang kita. Tetapi saudaraku, kita harus maju terus. Maju terus. Maju terus. Sampai akhirnya garis akhir. Kita telah memelihara iman. Nanti saudara akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa daripada Yesus. Hai anakku, mari masuklah ke perhinggaan Bapakku di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara akan mendapatkan yaitu standing ovation. Apa itu standing ovation? Yaitu menghormati dengan cara berdiri dan tepuk tangan. Kalau saudara kebaktian di Amerika, nggak usah diajak, mari saudara bangkit berdiri, nggak usah. Mari saudara tepuk tangan, nggak usah. Langsung otomatis mereka berdiri, mereka tepuk tangan, mereka loncat-loncat, nggak karuan. Saya pernah kebaktian, saudara, di gereja Black People, itu letaknya nggak jauh dari airport yang ada di Los Angeles. Itu gereja semuanya orang kulit hitam, Black People. Luar biasa semangatnya mereka memuji nama Tuhan, luar biasa. Saya sampai kaget, saudara. Ketika mereka lagi mendengar khotbah, tiba-tiba orang itu lari, saudara, keliling, langsung duduk lagi. Tiba orang lain keliling lagi, lari, duduk lagi. Tapi semuanya itu dalam keadaan sangat teratur sekali. Yang lari itu banyak sekali duduk lagi, nanti lari lagi. Lain kali orang berdiri, kalau di Indonesia begini, oke pendeta, saya setuju dengan khotbahmu. Lebih semangat lagi. Haleluya, amin. Dia duduk lagi. Dari sana lagi, mari pendeta, semakin semangat lagi. Aku setuju, duduk lagi. Saya pikir, wih, di Indonesia mah nggak ada yang model begitu, saudara-saudara. Kebaktiannya lama sekali. Nggak ada orang yang lihat jam. Di Jakarta ada gereja 1 jam saja, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang Jakarta terlalu sibuk. Makanya kalau kebaktian jangan lihat jam. Lihat Yesus, empunya nyawa saudara. Empunya masa depan saudara. Saya hidup atau mati tergantung kepada Yesus. Lihat kepada dia. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, ada cerita dari Yunani. Ini cerita kuno saudara-saudara. Anak bangsawan yang kaya raya, terhormat luar biasa. Seorang gadis yang cantik jelita. Tetapi dia jago pelari. Tidak ada yang mengalahkan dia. Nah, dia membuat perlombaan. Siapa yang bisa mengalahkan saya, lari cepat, akan saya angkat menjadi suami saya. Tetapi kalau kalah, kepalanya akan saya penggal. Ayo siapa yang berani? Karena cantiknya luar biasa, saudara-saudara. Banyak yang mendaftar. Tapi akhirnya banyak yang dipenggal. Kenapa? Kalah cepat larinya dengan ini putri bangsawan. Oh dia lari saking cepatnya, saya bilang kalau dia lari udah seperti setan, saudara-saudara. Cepatnya bukan main. Ada seorang pemuda. Ya, dia punya trik luar biasa. Dia mendaftar. Kamu berani perlombaan lari dengan saya? Berani. Nanti kalau kamu berhasil, jadi suami saya. Tapi kalau tidak, lihat berapa kepala sudah dipenggal. Oke, siap. Wah, harinya tiba, disaksikan banyak sekali orang pertandingan.
Ya, garis start. Ini putri berkata begini, nanti kalau sudah terdengar tembakan, artinya sudah mulai start lari. Kamu lari duluan aja, saya nyusul. Kenapa? Dia percaya diri, dia bisa, wah cepatnya bukan main. Akhirnya 1, 2, 3, dia. Ini pemuda lari duluan. Tapi ini gadis ini bisa melewati. Tapi akhirnya ini pemuda sebelum dia melihat melewati, dilemparkan apel emas. Nah itu ya. Langsung ini dikasih, itu ada apel emas dipungut. Itu pemuda, ya itu pemuda lagi. Menandingi dia, dilempar emas kedua, diambil lagi. Nah, ketika diambil lewat lagi, dilempar emas ketiga. Ini guys bilang, wih, ini emas apel ini luar biasa. Dia ambil, begitu dia ambil itu pemuda, sampai ke finish. Dan itu gadis itu kalah, saudara-saudara. Akhirnya itu pemuda menjadi suami dari gadis itu. Itu namanya cerita dari Yunani, saudara-saudara. Engkau itu betul apa betul namanya juga dongeng ya. Ini hanya ilustrasi saja. Kita ketika di dalam gelanggang pertandingan, fokus kita kepada garis finish. Karena di sana Yesus sedang menunggu kita. Jangan tergoda ya dengan apapun keindahan dunia, godaan dunia. Banyak sekali godaan dunia. Akhirnya orang berhenti, tidak lagi bertanding. Akhirnya kalah, tidak sampai garis finish. Apapun yang terjadi. Saudara harus tetap memandang kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya buanglah segala beban dosa yang menghambat dalam mengikuti perlombaan iman ini. Semua beban dibuang saudara-saudara. Selidiki. Kira-kira yang menghambat perjalanan iman saudara itu apa? Ya, apakah itu hawa nafsu daging? Apakah itu kesombongan? Apakah itu iri hati? Apakah itu keserakahan? Apakah itu kebencian? Apakah itu dendam? Semuanya harus dibuang jauh-jauh. Apa sebabnya? Karena orang yang sudah di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Perkara-perkara yang lama sudah berlalu. Kan ada nyanyian, ku telah mati dan tinggalkan. Apa? Apa ditinggalkan? Ku telah mati dan tinggalkan. Nah, saudara kan tahu itu. Tinggalkan betul tabiat yang lama, karakter yang lama, hawa nafsu yang lama, agama yang lama, tinggalkan semuanya. Ibaratnya kita sudah mati. Kita harus tinggalkan itu. Sehingga kita betul-betul orang Kristen 100% di hadapan Tuhan. Saya suka dengan nyanyian ini. Mungkin nyanyian ini belum saudara tahu atau belum pernah dinyanyikan. Ya, nyanyian ini begini saudara-saudara. Tunggu dulu saya minum dulu ya saudara-saudara. Oh ini bisa minum dulu. Nah ini dia ya sudah terbuka ini. Terima kasih. Nyanyi begini. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi dulu lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Saudara mesti berubah. Karena itu satu tema khotbah Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan itu penting sekali. Memang setiap orang yang di dalam Yesus pasti selamat.
Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Roma 8 ayat 1 dikatakan, barang siapa di dalam Kristus Yesus, tidak lagi penghukuman. Di dalam Kristus kita pasti selamat masuk surga. Tetapi, kalau saudara nggak bertobat, ninggalin cara hidup yang lama, karakter yang lama, hawa yang lama, boro-boro nggak bisa masuk surga, saudara-saudara. Pertobatan ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Saya ingin kesaksian seorang debt collector, saudara-saudara. Jumat saya di Pamulang, itu merasakan betapa ganasnya ketika debt collector itu datang. Nah sekarang pemerintah keras sekali. Jangan sampai debt collector menarik tagihan dengan keras, nggak boleh sekarang. Ketika datang debt collector, cara ketok pintunya, buka pintu. Begitu dibuka langsung, kau bayar kapan? Kapan kau bayar? Itu begitu saudara-saudara. Tetapi sekali waktu, ini tuan rumah sama istrinya ketika ada di rumah, kedatangan tamu. Orang ini bilang gini, selamat malam, karena sudah malam. Shalom. Selamat malam. Bu, siapa itu ya? Diintip dari kode. Ini kan debt collector ini. Bu, debt collector. Lah kok ketuk pintunya sudah beda. Lah kok bilang shalom. Selamat malam. Biasa, buka lo. Apa enggak keliru? Betul. Biasanya pakai kaos, tatonya kemana-mana. Tapi sekarang pakai baju putih, lengan panjang, celana hitam dimasukkan lagi. Cara nunggunya kayak orang Jawa begini. Waduh bu, buka pak. Begitu dibuka, shalom, selamat malam. Bagaimana ibu bapak, sehat semuanya, salaman. Boleh masuk, masuk. Mari pak silakan masuk. Sebelum saya membuka suara saya, mari kita berdoa lebih dulu. Bu, kok disuruh doa? Kaget dia berdoa. Amin. Baca firman lagi, saudara-saudara. Bapak Ibu, saya nggak lama-lama. Kalau Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan doa saya, tolong WA saya, nanti saya akan kembali lagi. Jadi begitu Bapak Ibu ya, selamat malam, shalom. Langsung dia pulang. Yang punya rumah bengong. Ini ngimpi atau betulan ini? Kok debt collector bisa kayak gitu? Nggak lama. Jemaat saya diberkati Tuhan karena doa debt collector bisa bayar langsung lunas, saudara-saudara. Waduh. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Itu bos daripada debt collector. Dia panggil. Dulu ketika kamu kasar-kasar nagih utang, enggak berhasil. Tapi sekarang kamu berubah kayak gini. Hampir semua yang kau tagih langsung bayar. Apa ada debt collector di sini? Bertobat, saudara. Ya, mana mungkin bisa berubah? Dalam Yesus segala perkara bisa mungkin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mesti berubah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Semua beban dosa mesti dibuang. Yang berikut saudaraku, perlombaan iman harus dilaksanakan dengan tekun. Dengan apa? Dengan tekun. Ya, tekun dalam bahasa aslinya itu hupomone. Apa arti hupomone? Hupomone artinya kesabaran dan ketabahan untuk maju terus sampai ke garis finish. Itu arti hupomone. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tekun. Artinya kesabaran dan ketabahan untuk maju terus sampai garis finish. Karena bahaya yang terbesar mengadang adalah pencobaan untuk cepat menyerah. Ya, kita harus jalan terus sampai garis finish tanpa merasa capek, tanpa merasa lelah. Yang ingin berhenti jangan sampai akhirnya meninggalkan pertandingan dan kembali menjadi warga dunia, kembali hidup keduniawian, sudah meninggalkan pertandingan iman. Ada enggak contohnya? Mari kita baca. 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena
Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ini sahabat Rasul Paulus, teman sekerja yang sangat setia dari Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Demas ini seorang laki-laki yang terpandang. Dia berhasil membuka jemaat-jemaat, saudara-saudara. Kelakuannya bisa diteladani, tetapi akhirnya meninggalkan pelayanan, meninggalkan Rasul Paulus. Ini sangat sayang sekali, saudara-saudara. Padahal tadinya dia menonjol. Dia sebagai seorang Kristen yang patut diteladani. Pengorbanannya luar biasa. Tapi kok sayang meninggalkan pelayanan. Hidup secara keduniawian. Nah saudara, 2 Timotius 4:10 tadi katakan ini. Karena Demas telah mencintai dunia. Nah kata mencintai ini ternyata ditulis di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, agapau. Dari kata agape. Agape yaitu satu kecintaan yang sangat dalam sekali. Seperti hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu memakai kata agape. Demas ini mencintai dunia dengan cinta kasih agapau, agape artinya cintanya kepada dunia dalam sekali. Benar-benar cinta dunia, sudah enggak cinta lagi kepada pekerjaan Tuhan. Itu Demas, dituliskan di sini. Langsung namanya enggak terdapat lagi. Cuma satu-satunya di sini. Jangan sampai nama saudara yang sudah dicatat dalam buku kehidupan Bapa di surga itu didelete oleh malaikat. Karena saudara kembali mencintai dunia hidup yang lama. Yang warnanya adalah dosa, 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 dan dosa. Jangan sampai itu terjadi. Itu sebabnya arahkan pandangan kepada Yesus sebagai fokus pandangan dari orang-orang yang beriman. Nah saudaraku, apakah saudara pernah melihat orang yang melatih anjing? Ya, dulu di Jakarta itu ada greyhound, pertandingan lari dari anjing. Anjing itu ada nomornya, nanti nomornya dijual. Kayak nalo zaman dulu ya, itu begitu. Jadi orang nembak nomor sekian. Nanti kalau menang, wih dia dapat uang banyak sekali. Bertingkat-tingkat banyaknya. Jadi pelatih itu melatih anjing. Caranya gimana? Ketika anjing itu baru pertama kali dilatih, ditaruh di garis start. Lalu pelatihnya di garis finish. Antara start dan garis finish itu ditaruh makanan anjing yang baunya sedap sekali menurut penciuman anjing tentunya ya. Nah akhirnya pelatih yang di garis finish kira-kira cuma 100 meter. Tangannya mulai aba-aba. Nah anjing mulai lari. Begitu lihat makanan langsung dimakan dulu. Ya, habis itu dia lari. Nah sampai di tempat pelatihnya langsung dipukul. Lagi latihan lagi. Kalau masih makan lagi, lebih keras dipukul lagi. Nah, ketika sudah terlatih, ditaruh makanan anjing sampai 3 tempat. Lalu ditaruh di garis finish, di garis start, pelatih di garis finish. Angkat tangan begini, sudah, langsung anjing lari. Begitu dia lihat makanan nggak tertarik, yang kedua nggak tertarik, yang kedua nggak tertarik, langsung blast. Langsung digendong sama pelatihnya, dikasih ciuman saudara-saudara. Itu pelatih anjing. Jadi jangan sampai saudara tertarik ya di tengah jalan oleh karena ada gangguan, ada rayuan, sehingga saudara meninggalkan pelayanan, meninggalkan Kristus. Ya, jangan sampai kita harus mata kita tertuju kepada Yesus. Mengapa? Mata kita mesti tertuju kepada Yesus. Saya dapat ayat ini saudara-saudara. Mazmur 123 ayat 2. Ya, 123 ayat yang kedua. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya,
Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita. Zaman perjanjian itu zaman perbudakan. Kalau para budak-budak ini selesai melakukan pekerjaan, ini tuan atau nyonyanya duduk di kursi, dia akan duduk bersimpuh di depan tuan atau nyonyanya yang sedang duduk di kursi. Tapi matanya tidak berani memandang mata tuan atau mata nyonya, itu namanya nggak sopan. Memandang tangannya. Kenapa? Karena sekali waktu tangan tuan ini atau tangan daripada nyonyanya ini akan memberikan isyarat untuk memerintahkan. Misalnya begini, langsung dia berangkat. Apa artinya sini? Di sana ada tugas tertentu. Sekali waktu, langsung dia pergi ke sana. Lakukan tugas. Jadi dia menunggu aba-aba daripada tangan tuannya. Nggak boleh terlambat, harus selalu siap, langsung kerjakan. Itu sebabnya itu budak memandang terus tangan nyonyanya, tangan tuannya, tanpa dia berkedip, terus memandang, terus memandang. Demikian juga mata kita harus memandang kepada Tuhan Allah kita. Apa perintahnya? Apa keinginan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Kita perhatikan. Begitu dia kasih perintah, langsung kerjakan. Kalau saudara baca kitab Mazmur, itu banyak sekali sesudah satu ayat, lalu diakhiri dengan istilah selah. Itu banyak sekali selah. Apa artinya selah? Kalau saudara baca kitab Mazmur, ada satu ayat yang kemudian ada istilah selah. Artinya berhenti membaca. Lalu lihat hidupmu masing-masing. Berdasarkan dengan ayat yang saudara baca, saudara mulai hidup, mulai lihat dirimu. Apa kira-kira hidupmu sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang ditegur oleh ayat ini. Berhenti dulu, camkan baik-baik, periksa diri. Kalau tidak dapati dosa, ngaku, minta ampun. Kalau ada perintah, lakukan langsung. Begitu selesai, baru selanjutnya membaca ayat lagi. Itu artinya selah. Jadi ketika baca Mazmur ada selah, jangan langsung baca. Berhenti dulu, camkan dulu, perhatikan dulu, lakukan dulu, bertobat dulu, ngaku dosa dulu, baru baca selanjutnya. Kalau ini saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, akhirnya saudara sampai ke garis finish. Yang penting bukan startnya, tetapi finishnya. Mari mata kita tertuju kepada Yesus. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Mari kepada para WL Singers pemusik maju ke depan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara nyanyi, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku kau serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ini lagu pujian sangat indah sekali. Mataku tertuju padamu. Mari silakan. Sambil memandang kepada Yesus. Ku serahkan padamu. Bimbing aku. Bimbing aku. Masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Mari kita ulangi, mataku tertuju padamu. Haleluya. Mau mengikuti. Ya, ini kehendakmu
semuanya katakan. Tertuju Haleluya. sebab hidupku Amin. Haleluya. Ku serahkan bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Haleluya. Kehendakmu ya Bapa. Haleluya. ku mau selalu menyenangkan hatiku. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ya. Ya, haleluya. Kehendakmu Ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Oh, haleluya. Mau mengikuti kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ada seorang ibu gembala dari Papua di tengah-tengah kita. Saya undang maju ke depan, Ibu Elsa untuk memimpin kita dalam doa. Beliau ini gembala sidang dari Papua. Anaknya melayani di tempat ini. Mari Ibu berdoa. Dialah masyikara matakara masyikara Yesus. Bapa di dalam surga, kami masih ada di dalam pertandingan iman saat ini. Biarlah mata rohani kami terus memandang kepadamu Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan, fokus kepada Tuhan. Apapun yang menghalangi pertandingan iman ini, kami akan tetap memandang Engkau. Karena kami tahu di lembah yang gelap sekalipun, kami tidak sendirian. Ada Tuhan beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu memelihara kami. Kalau hari ini Tuhan, kami datang dalam pergumulan. Bentuknya apapun yang sedang kami gumuli, itu tidak menjadi penghalang untuk kami memandang kepada Tuhan. Tetapi semakin membuat kami makin memandang kepada Tuhan, makin menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan pada saat kami menyerahkan hidup kepadamu, kami percaya Tuhan akan turun tangan, membela, menguatkan, memampukan kami sampai ke garis akhir yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan tahu keberadaan kami masing-masing. Dan kami pulang dengan satu pengharapan yang baru. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami terima. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Pujo yang sudah menjadi saluran berkat. Engkau memberkati kehidupannya, pengembalaannya, pelayanannya, anak menantu, cucunya, semua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Jemaat yang beliau gembalakan, kami diberkati oleh kebenaran firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan.